Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fani yang telah menyempatkan waktu untuk bertemu kami di sela-sela kesibukan Anda. Izin bertanya, untuk Bu Fani ini di organisasi PDNA itu menjabat sebagai perkenalkan, nama saya Fani Stiani. Di PDNA Kabupaten Magelang saya diamani sebagai Ketua Bidang Kader PDNA, dan di periode ke-14 ini kemudian untuk di pimpinan wilayah kami bergabung di bidang kesehatan dan lingkungan. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Lintang Ramadan Saladin dan ini rekan saya Dimas Pertama. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang diberikan tugas untuk berwawancara dengan Ortom Nasihatul Aisyah. Baik, sebelum kami memberikan pertanyaan, apakah Bu Fani sudah siap untuk memberikan? Sudah siap. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana dan kapan sejarah berdirinya untuk organisasi Nasihatul Aisyah? Nasihatul Aisyah pada awalnya bernama Siswa Projo Wanito, yang pertama kali digagas oleh Sumodirjo untuk siswa putra dan putri di Sekolah Muhammadiyah di Kauman. Kemudian pada tahun 1923 dikhususkan hanya untuk siswa putri, kemudian diberi nama Siswa Projo Wanito, yang mana masuk dalam urusan keputrian dari pimpinan Aisyah. Jadi di tahun itu MA ini masih gabung dengan Aisyah dengan ibunya. Kemudian mulai berdiri sendiri itu pada tahun 1931, tepatnya di tanggal 19 Mei. Jadi 19 Mei kemarin Nasihatul Aisyah bermilad yang ke-95 dengan tema Sri Kandi Penjaga Peradaban. Singkatnya seperti itu, Mas. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa kekhasan Ortom tersebut dibanding organisasi lain? Kekhasan dari Nasihatul Aisyah yang pertama keanggotaannya dulu ya, Mas. Jadi keanggotaannya kalau Nasihatul Aisyah ini hanya khusus untuk perempuan. Nah, yang menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan di NA adalah tentang usia anggotanya, Mas. Jadi di NA itu usianya mulai bisa jadi anggota itu di usia 14 tahun, kemudian nanti di usia 17 sudah bisa menjadi pengurus, dan maksimal nanti sampai usia 40 tahun. Jadi rentangnya dari remaja awal sampai wanita dewasa. Nah, dari panjangnya usia keanggotaan ini sebenarnya itu bisa menjadi kekuatan bagi Nasihatul Aisyah sekaligus tantangan karena segmented. Jadi remaja dengan wanita dewasa awal dan dewasa akhir itu pasti kebutuhannya berbeda, kemudian isu-isu di usia tersebut berbeda. Jadi MA memang harus melayani seluruh kepentingan kadernya dari yang rentang usianya sangat muda sampai dengan yang sudah dewasa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu struktur MA yang diwawancarai itu ada berapa tingkatan? Kalau struktur MA sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pimpinan pusat. Jadi kalau di tingkat pimpinan pusat berkantornya di 2 tempat, di Jakarta dan juga di Jogja. Kemudian di beberapa tempat juga ada komunitas Nasihatul Aisyah. Jadi komunitas itu misalnya di rumah sakit atau di lingkungan sekolah yang besar yang mana guru-gurunya itu masih berusia rentang 17 sampai 40 tahun. Jadi dibuatkan komunitas. Nah, komunitas itu nanti di bawah binaan ranting Nasihatul Aisyah. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Itu berhubungan dengan program kerja. Untuk program kerja apa saja diserahkan oleh Nasihatul Aisyah? Untuk grand design Nasihatul Aisyah dan isu yang akan dibawa ke muktamar besok. Jadi insya Allah di bulan Agustus nanti Nasihatul Aisyah akan melaksanakan muktamar yang ke-16 di Surakarta dengan tema lebih ke tema-tema lingkungan ekologi. Jadi sebelum muktamar di Jawa Tengah dan di Magelang pada khususnya sudah melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga ekologi. Nah, salah satunya melalui program Ibu Jaga Bumi. Nah, itu Ibu Jaga Bumi ini
pilot projectnya di Klaten, Kendal, dan di Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah dari tahun 2024 pertengahan sampai saat ini masih berjalan. Yang mana saat ini PIC-nya adalah pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kaliangkre. Kemudian untuk program-program yang lainnya tentu saja untuk perkaderan ya Mas. Jadi kalau perkaderan memang saat ini di Kabupaten Magelang sedang digencarkan pelaksanaan Darul Arqam Nasyiatul Aisyah 1 di seluruh pimpinan cabang. Saat ini report yang masuk ke kami kurang lebih sudah 60% pimpinan cabang melaksanakan dana 1, yang mana targetnya nanti di akhir 2027 sudah 100% mengatakan. Ada program unggulan itu juga kayak atau yang paling diminati sama anggota-anggota? Oh iya, untuk program unggulan sebenarnya kan ikutnya dengan program prioritas nih. Kalau program prioritas ada 3, yang pertama perkaderan tadi, kemudian yang kedua mengenai isu-isu lingkungan, yang kami garap melalui Ibu Jaga Bumi dan Sekolah Perempuan. Kemudian yang ketiga tentu karena sekarang banyak anggota yang Gen Z ya Mas ya, jadi lebih banyak menggunakan sosial media, sehingga kita ada program namanya SIDINA, Sistem Digitalisasi Nasyiatul Aisyah. Nah, yang mana melalui SIDINA itu satu adanya program untuk mengaktifkan platform-platform sosial media, begitu. Yang kedua sistem digitalisasi pendataan dan juga sistem rekrutmen kadernya juga menggunakan teknologi. Jadi sudah tidak lagi menggunakan cara-cara lama, tapi sudah diperbaharui dengan sistem digitalisasi begitu. Itu saya langsung ke pertanyaan kelima. Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh Nasyiatul Aisyah? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Nasyiatul Aisyah ada internal dan juga eksternal ya Mas. Kalau internal sifatnya perkaderan. Nah, perkaderan yang kami laksanakan itu mulai ke lintas sektor ke ortomotif yang lain. Misalnya kader IPM, kader IMM itu sudah mulai kami rekrut, juga guru-guru IDABA, guru-guru di Aula Usaha Muhammadiyah Pendidikan yang usianya masih masuk ke usia MA. Jadi memang MA itu bekerjanya tidak sendiri tapi lintas sektor, bekerjasama dengan pihak-pihak luar, baik di dalam internal Muhammadiyah, dengan pemerintahan, NGO dan sebagainya. Kemudian kalau yang eksternal, kegiatan yang sudah dilaksanakan, contohnya Ibu Jaga Bumi tadi ya Mas, itu kolaborasinya dengan PKK, dengan penyuluh pertanian, dinas pertanian, dan juga majelis Muhammadiyah yang terkait. Lanjut ya Bu, untuk pertanyaan menurut Mbak Fani nih, bagaimana Nasyiatul Aisyah dalam mendukung dakwah Muhammadiyah? Bagaimana peran Nasyiatul Aisyah dalam peran dakwahnya Muhammadiyah? Tentu kita sejalan ya dengan peran dakwahnya Muhammadiyah dalam rangka menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan kapasitasnya MA, tentu kita punya segmentasi khusus untuk berdakwah. Nah, upaya yang pertama adalah kita melaksanakan pelatihan mubalighot. Jadi kita punya pelatihan mubalighot PMNA, pelatihan mubalighot Nasyiatul Aisyah. Harapannya kader-kader NA ini banyak yang bisa jadi pendakwah mimbar. Nah, baik mimbar online maupun mimbar offline, karena selama ini masih banyak kader-kader Nasyiatul Aisyah itu yang belum ditokohkan, dimunculkan. Salah satunya melalui PMNA itu, dan juga SIDINA tadi. Jadi kolaborasi antara bidang dakwah dengan bidang media ya. Jadi nanti dakwahnya dakwah digital. Nah, salah satunya itu. Kemudian kita juga masih berada di bawah asuhannya Muhammadiyah begitu ya. Kita tergabung di MPKSDI, kemudian juga masih dalam asuhan mubalighotnya Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kalau MA itu diasuhnya tidak hanya oleh bapak-bapak Muhammadiyah saja, tetapi lebih banyak berinteraksi dengan ibu-ibu dari Aisyah. Nah, kader kita juga yang usianya sudah mau 40 itu juga dipersiapkan untuk nanti lanjut ke Aisyah. Jadi kader-kader Muhammadiyah itu tidak putus di usia tertentu saja, jadi 12 di rumah. Ya. Baik Mbak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Sama-sama, semoga bermanfaat informasinya yang sedikit ini. Jawaban yang diberikan sangat membantu buat tugas AIK kami.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.